Seorang pria bernama Jin Seok terbangun dalam mobil saat keluarganya sedang menuju rumah baru. Mereka satu keluarga lengkap dengan ayah, ibu yang dari awal sampai akhir tidak dikasih tahu namanya, dan kakaknya yang sangat dia kagumi bernama Yoo Seok. Begitu sampai, Jin merasa aneh nih. Rumah itu seperti pernah ia lihat, tapi dia nggak tahu kapan dan di mana. Sementara itu kita diperkenalkan bahwa sejak kecil Jin selalu memuja kakaknya sebagai orang yang pintar, sopan, humoris, jago ngebenerin apapun dah, berbakat olahraga dan musik. Pokoknya paket lengkap yang digilai banyak perempuan. Buat Jin, Yu adalah sosok yang sempurna. Di balik itu, Jin punya kondisi neurodegeneratif yang bikin fisik dan mentalnya gampang drop, mudah capek, cemas, dan sering berhalusinasi. Sementara Yu sendiri pernah mengalami kecelakaan setahun lalu yang bikin kakinya pincang. Meski begitu, keluarga tetap menganggap Yu sebagai pahlawan mereka. Saat berberes-beres rumah, Yu memasang kalender yang tertulis Mei 1997. Ada satu kamar yang dikunci pemilik lama dan dijadikan gudang. Karena itu, Jin dan Yu sementara tidur sekamar. Waktu membantu ibunya, seorang petugas pindahan sempat heran melihat Jin memanggil Yu sebagai kakak. Seakan-akan ada yang aneh dengan usia mereka. Hal ini belum dijelaskan, tapi jadi hint pertama bahwa ada yang tidak beres. Malamnya, keluarga makan bersama. Jin penasaran isi kamar yang terkunci itu, tapi ayahnya bilang mereka dilarang masuk oleh pemilik sebelumnya. Beberapa saat kemudian, terdengar suara barang jatuh dari dalam kamar misterius itu. Saat jam 11 malam, Jin lagi ngerjain tugas. Setelah ngobrol sebentar dengan kakaknya, dia hendak tidur. Tapi, suara aneh dari kamar yang terkunci muncul lagi. Pintu sempat terbuka, lalu menutup sendiri. Saat Jin mau mengeceknya, 그 방 절대로 들어가면 안 된다. Yu muncul dan bilang, mungkin itu hanya perasaan Jin saja. Untuk menenangkan Jin, Yu mengajaknya keluar rumah sebentar. Tak lama setelah itu, ayah menelepon Yu untuk minta bantuan. Jin disuruh menunggu. Tapi, tiba-tiba Jin melihat kakaknya diseret paksa masuk mobil dan diculik. Karena panik, Jin pingsan setelah menghubungi orang tuanya. Dua polisi datang untuk meminta keterangan. Jin hanya ingat plat nomor mobil penculik, tapi anehnya tidak ada plat dengan kode tersebut. Polisi justru curiga nih, Jin salah melihat karena ia rutin mengkonsumsi obat untuk penyakitnya. Jin makin emosi karena merasa yang ia lihat itu benar-benar nyata. Hari berganti hari, hingga 15 hari berlalu tanpa kabar kakaknya. Jin makin gelisah dan terus minum obatnya. Setiap tidur, ia selalu bermimpi seseorang yang sedang disiksa. Suara-suara aneh dari kamar yang terkunci kembali muncul. Sampai suatu malam, pintu kamar itu terbuka lebar. Pagi harinya, Yu tiba-tiba muncul kembali di rumah. Tapi dia seperti kehilangan ingatan tentang apa yang terjadi selama ia menghilang. Di sana, Jin merasa senang. Akan tetapi sekaligus ada rasa curiga. Suatu malam, Jin mendengar pintu depan terbuka dan mendapati Yu tidak ada di kasur. Paginya, Yu sudah kembali dengan mengatakan bahwa Jin mungkin bermimpi. Jin pun termakan omongan tersebut. Namun, kejadian-kejadian janggal semakin sering terlihat. Pada saat Jin hendak meminum obatnya terjatuh dan dia tidak jadi meminumnya. Suatu malam, Jin melihat Yu berjalan pincang dengan kaki yang berbeda dari biasanya. Di malam itu, Yu melihat Jin yang sudah tertidur pulas di meja belajarnya, ingin mengecek apakah benar Jin sudah tertidur pulas atau tidak. Setelah yakin, Yu pun meninggalkan adiknya karena ia merasa adiknya sudah tertidur pulas. Namun faktanya, Jin hanya berpura-pura tidur dan mengikuti kakaknya. Ternyata, Yu berjalan dengan normal, tanpa kacamata, dan bertemu dengan dua pria yang ternyata polisi yang dulu meminta keterangan dari Jin. Di sana, Yu berbicara kasar, sesuatu yang mustahil dilakukan Yu yang ia kenal sebelumnya. Jin terus membuntuti, tapi Yu menghilang. Jin hampir ditangkap dua polisi tersebut, tapi ia berhasil lolos. Keesokan paginya, Jin sangat panik dan meledak marah pada kakaknya. Yu terus menyangkal dan bilang Jin hanya berhalusinasi karena lupa minum obatnya. Untuk menenangkan dirinya, Jin akhirnya meminum obat tersebut.
Tapi setelah lebih tenang, Jin sadar isi pensil yang semalam jatuh masih ada. Artinya semuanya nyata, bukan mimpi. Jin pun memberanikan diri untuk bercerita semua kepada ibunya. Bukannya kaget, ibunya justru bereaksi aneh. Jin mendengar ibunya menelpon seseorang dan berkata, Jin sudah tahu semuanya. Jin mulai takut dan memata-matai keluarganya. Ibu dan ayah justru panik ketika tahu. Jin mulai curiga. Jin pun kabur dari rumah tersebut. Tampak di sana, Jin dikejar oleh orang-orang suruhan ibu. Jin masuk kantor polisi dan meminta perlindungan. Namun, saat polisi membaca identitasnya, Jin sangat shock. Ternyata dia lahir tahun 1977 dan sekarang seharusnya dia sudah berusia 41 tahun. Akan tetapi Jin menolak dan bilang bahwa ia baru berumur 21 tahun dan tahun sekarang adalah 1997. Polisi pun menunjukkan kalender yang sebenarnya. Dengan linglung, Jin kembali ke rumah. Ia masuk ke kamar yang terkunci dan menemukan ruangan itu telah disulap menjadi TKP palsu. Ia melihat ada 2 manekin dan percikan darah di mana-mana, serta ada sebilah pisau. Si keluarga palsunya pun muncul, dan Yu mengungkapkan fakta mengejutkan. Ternyata, 20 Desember 1997, ada kasus pembunuhan ibu dan 2 anak di rumah itu, dan pelakunya adalah 왜 그랬어? Jin. Ternyata Yu bukan kakaknya. Nama aslinya adalah Choi, anak bungsu yang selama 20 tahun lalu. Dia tumbuh dengan dendam karena seluruh keluarganya dibunuh dan merasa hidupnya sudah hancur sendirian. Choi membawa Jin yang sudah dewasa untuk diinvestigasi ulang, bukan disiksa ataupun dipenjara, tapi untuk memaksa Jin mengingat masa lalunya. Namun, makin disiksa, Jin justru kelihatan tidak tahu apa-apa. Akhirnya, Choi memakai bantuan hipoterapis bernama Park untuk membuat skenario palsu dengan menipu Jin agar mengira dia kembali ke tahun 1997 ketika pembunuhan tersebut terjadi. Karena kondisi kejiwaan Jin, ingatannya mudah dimanipulasi. Ia benar-benar percaya bahwa tahun sekarang adalah 1997 dan bahwa orang-orang sekitar adalah keluarganya. Tapi skenario mereka tetap gagal. Jin tidak kunjung mengingat apa yang terjadi pada malam pembunuhan. Melihat ada kesempatan, Jin pun kabur. Di situ Choi mengejarnya, akan tetapi Choi mengalami kecelakaan. Jin pun demikian. Ia pun dibawa ke rumah sakit, dan di sanalah Jin akhirnya mengingat semua potongan ingatan yang hilang. Flashback ke 20 tahun yang lalu, setelah kecelakaan yang membunuh kedua orang tuanya, Jin hidup miskin dan kebingungan. Kakaknya koma dan butuh operasi yang mahal. Putus asa, Jin mengiklankan dirinya untuk melakukan pekerjaan apa saja demi uang. Seorang pria dengan nickname Putra Duyung menawarkan bayaran yang besar kepada Jin jika ia mau membunuh seorang wanita yang ternyata adalah istrinya sendiri. Jin awalnya menolak, tapi akhirnya menerima demi biaya operasi kakaknya. Saat masuk ke rumah korban, Jin gugup dan panik. Niatnya hanya melakukan apa yang diminta, yaitu membunuh si ibu saja, tanpa menyentuh anak-anaknya. Tapi ketakutan dan kekacauan pun terjadi di sana. Putrinya terbangun dan tertusuk tanpa sengaja. Ibunya histeris dan Jin menusuknya juga. Anak bungsu yang selamat adalah Choi kecil. Puncaknya adalah Jin sadar bahwa Putra Duyung yang mempekerjakannya adalah dokter yang merawat kakaknya, sekaligus adalah suami korban yang hanya ingin uang asuransi dari kematian istrinya. Jin ingin melapor, tapi konfrontasi berakhir dengan dokter tersebut. Ayah Choi pun tewas akibat insiden tersebut. Setelah tragedi itu, Jin mengalami trauma berat dan menghapus semua ingatan yang menyakitkan itu. Kembali ke masa kini, Choi akhirnya tahu bahwa ayahnya sendiri dalang dari semua ini. Ia kehilangan tempat untuk melampiaskan dendam, sementara Jin hancur oleh rasa bersalah. Dua orang ini sama-sama patah, sama-sama rusak, akhirnya memilih mengakhiri hidup. Di akhir film ada flashback kecil yang menunjukkan bahwa sebenarnya Jin pernah bertemu dengan Choi kecil dan keluarganya secara damai sebelum semua tragedi terjadi.
jadi gini main, film Forgotten ini tuh intinya permainan ingatan yang kacau banget. Dari awal kita dibikin yakin kalau jin itu cuma orang sakit yang suka halu. Tapi ternyata semua yang kelihatan aneh itu bukan karena penyakitnya, melainkan karena hidupnya emang disetting ulang sama orang yang nyamar jadi kakaknya ini, yaitu artinya si Choi. Dan pas twistnya kebuka, boom. Ternyata jin dulu ngebunuh satu keluarga gara-gara disuruh ayah keluarga itu sendiri. Ya, intinya kalau mau hidup tenang, jangan ngekill orang lah walaupun kepepet ekonomi. Tetap waras bro, pasti ada jalan.